hingga 1396 meter di atas permukaan laut di sebuah lembah dari sebuah gunung Edom, sebelah timur lembah Arabah, 200 km ke arah selatan dari ibu kota Yordania, Amman, sebuah situs arkeologi berdiri kokoh yang mengundang decak kagum semua orang. Inilah Petra. UNESCO menyatakannya sebagai salah satu peninggalan budaya yang paling penting dalam peradaban manusia dan masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 6 Desember 1985. Petra juga dipilih oleh majalah Smithsonian sebagai salah satu dari 28 tempat yang harus dikunjungi sebelum meninggal dunia. Petra berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu. Kota ini sebagaimana yang terlihat dibangun dengan memahat dinding-dinding batu setinggi 40 meter. Petra merupakan ibu kota kerajaan Nabatean. Didirikan 9 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun ke-40 Masehi oleh Raja Aretas IV. Kondisi alam dan letak geografisnya menjadikan Petra sebagai kota yang sulit untuk ditembus musuh dan aman dari bencana alam seperti badai pasir. Suku Nabatean membangun Petra dengan sistem pengairan yang luar biasa rumit. Terdapat terowongan air dan bilik air yang menyalurkan air bersih ke kota, sehingga mencegah banjir mendadak. Kota ini juga telah memiliki teknologi hidrolik untuk mengangkat air guna kebutuhan sehari-hari. Tapi keindahan dan kehebatan suku Nabatean ini tidak berlangsung lama. Yang tersisa hari ini hanyalah situs arkeologi yang menceritakan kepada kita kisah mereka. Hari ini, semua kemegahan tersebut tinggal cerita. Kehebatannya perlahan hancur setelah dicaplok Romawi pada tahun 106 Masehi. Inilah tabiat dunia, tak ada yang kekal. Setiap umat ada ajalnya. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan mati. Jauh di ujung barat Petra, di Amerika Selatan, berada di atas lembah Urubamba di Peru, sekitar 70 km barat laut Cusco, Amerika, terdapat sebuah situs arkeologi yang juga terkenal, yaitu Machu Picchu. Machu Picchu atau yang adalah sebuah lokasi reruntuhan yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu yang berarti gunung tua merupakan simbol kerajaan Inca yang paling terkenal. Dibangun pada sekitar tahun 1450 Masehi. Peradaban Machu Picchu runtuh pada abad 15 setelah bangsa Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca. Fitur yang paling mencolok dari Machu Picchu adalah arsitekturnya. Situs ini memiliki sekitar 200 struktur, sebagian besar terbuat dari granit. Para pembangun Inca memasang batu itu dengan rapat sehingga mereka tidak memerlukan mortir untuk menyatukan batu-batu granit. Ada beberapa jenis bangunan di Machu Picchu, di antaranya adalah kuil, tempat penyimpanan, dan rumah-rumah. Sejumlah rumah dibangun dalam kelompok-kelompok kecil di sekitar halaman tengah. Lainnya diatur berbaris di terasering yang tampak seperti tangga besar. Beberapa di antaranya merupakan bangunan 2 lantai. Situs sejarah ini juga bernasib sama dengan Petra, tinggal sejarah. Demikianlah manusia. Sehebat apapun perjalanan hidupnya, sepanjang apapun umurnya, ternyata tak lebih panjang dari bangunan dan tempat tinggal yang dia bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Begitulah Al-Quran mendeskripsikannya, singkat dan padat. Tak ada perdebatan dan tak ada silang pendapat. Kematian dalam hadis Nabi juga disebut sebagai penghancur segala kelezatan. Semua kenikmatan yang biasa dirasakan manusia putus seketika bersamaan dengan terputusnya hubungan dengan segala yang ada di dunia. Makanan lezat, pemandangan yang menyejukkan, serta alunan suara yang indah tak lagi bisa dinikmati. Kematian sejatinya hal yang paling pasti dan paling dekat dari manusia, tapi menjadi hal yang paling sering dilupakan dan diabaikan manusia. Kematian barangkali juga menjadi berita yang paling sering hinggap di telinga kita, mulai dari kerabat, teman sejawat, hingga artis dan tokoh-tokoh terkenal. Kita semua sepakat bahwa apa yang ada di dunia ini tak ada yang abadi. Hartanan dicinta, tahtanan dibanggakan, keluarga yang bahagia, semua fana. Semua akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkannya.
Setiap hitungan detik hanya memastikan semua berjalan menuju kefanaan. Kejayaan, kemegahan, kemewahan, dan keindahan semua ada masanya. Sebuah bangsa dan peradaban saja ada akhirnya. Apatah lagi umur manusia yang tak seujung kukunya umur peradaban. Al-Quran mengisahkan kedikdayaan kota Ilham, peninggalan bangsa Ad, berupa pilar-pilar yang kokoh dan perawakan yang kuat dan besar. Seperti yang Allah ceritakan dalam firman-Nya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Kekuatan dan kehebatan bangsa Ad yang mampu membuat kota sangat indah dan megah yang tak ada bandingannya di muka bumi sebelumnya tak membuat mereka hidup sampai saat ini. Seandainya Al-Quran tidak menceritakan, barangkali kita juga tak pernah tahu keberadaan mereka. Al-Quran juga banyak menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Raja Mesir ini tertipu dengan kekuasaannya hingga ia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Ia merasa dukungan bala tentara yang tangguh, pembantu yang setia, sokongan dana menjadikan kekuasaannya langgeng. Dan hari ini yang tersisa dari Fir'aun hanyalah jasad yang diawetkan dan dipajang di Museum Tahrir di Kairo, Mesir. Dan juga peninggalan-peninggalan berupa piramid yang terkenal. Tidak hanya para pendurhaka dan orang-orang zalim, orang-orang soleh dan baik pun juga tidak menjamin keabadian usia manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia pilihan, pemilik kerajaan yang tak akan tertandingi oleh siapapun. Tetapi kebaikan, kesolehan, kekuasaan yang luas, bahkan ketundukan bangsa jin terhadapnya, tak membuat Nabi Sulaiman berumur panjang. Kematian menghampiri beliau ketika sedang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pasukannya, dan tidak satupun yang menyadari karena beliau bertumpu pada tongkatnya. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rakyat yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Al-Quran Surah Saba ayat 14. Kematian juga tak luput dari manusia paling mulia pilihan Allah. Masa beliau di dunia pun relatif singkat, hanya 63 tahun. Semua sahabat beliau kaget, terkejut. Tak ada yang menyangka secepat itu beliau pergi. Terlalu cepat rasanya kebersamaan dengan beliau. Beberapa sahabat seakan tidak percaya akan kepergian beliau. Tapi memang demikian kenyataannya, manusia mulia itu telah pergi. Tugasnya menghantarkan risalah Tuhan kepada umat manusia telah usai, dan langit telah merindukan jiwanya. Jangankan kita manusia yang bagaikan butiran pasir di alam semesta, seluruh semesta raya ini ada umurnya, ada masanya. Dan di mata Allah ini semua begitu singkat dan begitu cepat. Seperti sebuah permainan, kesenangannya hanya sesaat, keindahannya hanya sekejap. Lahir, tumbuh, besar, kuat, tua, lemah, kemudian mati. Seperti itulah semua siklus kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Pemirsa Khazanah, dengan kematian yang tak mungkin terhindarkan, maka janganlah memiliki khayalan yang terlalu berlebihan terhadap dunia ini, seperti seolah tidak akan mati atau semua yang dimiliki akan abadi. Berpikir tentang kematian juga tidak untuk membuat kita putus asa, tapi justru agar kita selalu berpikir tentang bagaimana menjalani kehidupan dunia dengan bertanggung jawab. Kita terbiasa berpikir logis dan realistis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tapi kenapa kita seolah gagal paham jika temanya tentang kematian? Bahwa kematian adalah pasti, dan ia adalah pintu gerbang menuju keabadian. Karena manusia diciptakan tidak untuk dilenyapkan dan kembali kepada ketiadaan, tetapi diciptakan untuk keabadian.
Sehingga kesadaran manusia yang telah mati itu sebenarnya akan selalu ada di alam sana, walau andai tubuh-tubuhnya tergeletak berserakan berupa jenazah yang tak bernyawa. Pemirsa, tetaplah bersama Khazanah Perjalanan Abadi setiap hari sepanjang bulan Ramadan pukul 5.15. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.